Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu saya dengan channel The Single Hand. Pagi ini saya di rumah salah satu tokoh aktivis di Kabupaten Bantul. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama beliau. Beliau bernama Pak Sumantara SE. Beliau tinggal di Sirat teman-teman. Nah, selain beliau aktivis sosial, sebenarnya beliau adalah petani di Kabupaten Bantul teman-teman. Monggo Pak Suman, perkenalan sekalian sedikit prolog dari jenengan Pak Suman. Monggo. Salam sehat dan salam perjuangan. Perkenalkan, nama saya Sumantoro. Saya dari Sirat, Sidomulyo, Bangkaluhur, Bantul. Saya juga ketua DPC SPI Bantul dan juga saya bergerak di Lemper. Lemper itu adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang ngurusi kaum margen, kaum tertindas. Demikian dari saya. Terima SPI kasih. itu apa Pak Sumantara? SPI itu adalah Serikat Petani Indonesia. Oke Pak Sumantara. Begitu saja teman-teman perkenalannya nanti kita lanjutkan bincang-bincang sebentar lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bung Sumantoro SE untuk memberikan gambaran atau pencerahan pilkada dan kemiskinan di seputar Kabupaten Bantul. Monggo Pak Suman. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya kaitan dengan pembicaraan pilkada itu. Menurut informasi dari KPU akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 ini. Dalam ini kami selaku warga masyarakat mengharapkan pilkada ini jangan hanya menjadi ritual 5 tahunan, tapi merupakan penggerak daripada masyarakat dan menilai bupatinya yang menjabat itu masih punya peran vital dalam kerangka pemberdayaan masyarakat atau tidak. Nah di sini karena kaitan dengan pilkada dan juga kaitan dengan kemiskinan di Bantul itu cukup banyak dalam hal ini, dan kami melihat kemiskinan yang ada di Bantul lebih banyak yang ada di pedesaan, dan mestinya bupati harus menelurkan kebijakan-kebijakan yang kaitan dengan pemberdayaan warga di pedesaan, misalnya peternakan, peternakan kambing, peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan ikan darat yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat itu sendiri. Dan juga sampai sekarang itu kaitan dengan pertanian, banyak sekali warga tani yang kesulitan mencari pupuk. Nah dalam hal ini perlunya ada solusi bagaimana agar rakyat itu tidak ketergantungan sama pupuk kimia atau pabrikan. Nah caranya mestinya harus tiap pedukuhan itu harus dibangun yang namanya pengolahan pupuk organik, yaitu dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam itu disatukan, diolah menjadi pupuk organik. Nah di situ dibuat koperasi petani. Nah, koperasi petani itu solusi dalam rangka memberdayakan ekonomi rakyat kecil semacam ini. Dan kaitan juga di Bantul itu masalah defabel itu belum tersentuh. Padahal di Bantul itu ada 10% menurut data dari WHO. Nah, WHO itu apa Pak Suman? Organisasi Kesehatan Dunia itu ya? ya itu organisasi World Organization itu kesehatan dunia itu memberikan data 10% dari penduduk di Bantul. Nah ini juga belum tersentuh. Nah untuk itu bupati yang akan datang itu orang-orang yang punya kepedulian yang ada di pemberdayaan ekonomi yang ada di pedesaan dan juga yang difabel itu. Nah, sehingga mereka tidak terpinggirkan, tidak termarginalkan
di era globalisasi ini. Demikian Mas Bambang. Siap. Menurut Pak Suman, kira-kira apa kriteria bupati ke depan di Kabupaten Bantul itu, kriterianya seperti apa Pak Suman? Yang jelas untuk Bupati Bantul yang akan dipilih tanggal 9 Desember 2020 itu, pertama yang punya kepedulian terhadap rakyat kecil. Dia harus punya basis ideologi yang jelas. Ideologinya yang jelas sehingga dia punya karakter ketika punya ideologis yang jelas tersebut. Bupati di Bantul memang harus dekat dengan rakyat dan tahu penjemplingnya rakyat kecil. Nah, bupati yang tidak dekat dengan rakyat maka tidak akan mendengarkan panjemplingnya rakyat kecil. Nah, itu biasanya hanya menerima laporan dari bawahnya, dari kepala dinas, dari camat, dari lurah. Nah, dia tidak turun ke bawah sehingga tidak mengetahui yang sebenarnya. Ya bahasanya Orde Baru itu asal Bapak senang. Nah, demikian. Oke teman-teman, sementara itu saja bincang ringan kita dengan Pak Sumantoro SE.